balik lagi ke SD. Kemarin kan kita habis review ini ya, Kijang yang lama dan Kijang yang Grand Innova. Ternyata ada konsumen baru nih. Maksudnya review baru, bahan konsumen review, bahan review baru. Ini adalah Innova Reborn dan untungnya kita bisa menyambungkan perbedaan 20 tahun. Sekarang berarti 30 tahun kan? Innova sebenarnya Kijang dari tahun yang lama tuh 80, 90 sampai 2020. Ini tahun 2018 dan perbedaan yang sangat drastis. Mulai dari lampu ya, kita bisa lihat aksennya itu lampu baru dan konsepnya itu dikasih seperti ini. Pemindahan lampu set ini drastis banget. Bisa dilihat dari grill depannya. Nah, grill depannya itu kemarin kan kita bisa melihat bahwa grill depannya tipis-tipis kan, tipis-tipis dan banyak seperti Alphard. Tapi sekarang diganti menjadi yang lebih besar. Dan yang baru yang 2021 itu grillnya all in black dan mendapatkan velg yang lebih besar dan warnanya two color, hitam dan putih. Kita bisa melihat ya aksen-aksennya, logo Toyotanya semakin gede, dari awalnya kecil jadi gede. Ini Toyota menunjukkan bahwa ini loh Toyota, ini loh Innova. Ground clearance-nya ya ampun makin tinggi aja kan, gila. Tapi bumper ini adalah bumper yang menurut saya kurang baik. Karena kenapa? Untuk mobil yang segede ini loh. Ini loh mobil segede ini loh, yang bisa ditekan-tekan ini loh. Grand Innova dan Kijang yang lama nggak bisa diginiin bro. Ini bannya tipis banget sih, serius. Suatu saat kejadian teman saya pernah menabrak pakai Innova ini dan penyakitnya adalah braket di sini nggak pernah bisa balik seperti semula. Penyakit ini dialami oleh Innova Reborn. Innova Reborn ini semua bermasalah. Jadi hati-hati yang punya Innova Reborn. Kalau nabrak, wassalam. Oke. Kalau KFT kan nggak lengkap ya. Kalau misalnya nggak bahas mesin. Oh iya, kalau misalnya Grand Innova menggunakan lampu yang bohlam biasa, sekarang Innova Reborn menggunakan proyektor. Gila ya, udah bagus ini, udah ada proyektornya. Tapi untuk lampu biasanya kan putih. Lampu high beamnya dia masih menggunakan bohlam yang kuning. Di sini lucu ini, bohlamnya kecil kuning. Bisa dilihat ya, sama ada aksennya. Ada aksennya ya, ada krom-kromannya untuk menegaskan kalau ini Innova Reborn. Ini mesinnya baru, mesin 2KD. Kalau Kijang yang lama menghasilkan sekitar di bawah 100 horsepower, kalau nggak salah 80 berapa gitu, bisa dicek videonya. Grand Innova menghasilkan yang diesel ya, yang diesel itu lebih jelek daripada yang bensin. Yang bensin tenaganya sekitar 136 horsepower atau 135. Yang diesel ini 2KD menghasilkan tenaga 140. Gila, perbandingannya besar banget. Penambahan 40 horsepower dan torsinya yang gila-gilaan. Tapi ini aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena transmisinya yang manual dan yang matic torsinya berbeda. Yang manual menghasilkan torsi 200, sedangkan yang matic menghasilkan 260. Itu menurut saya aneh sih. Harusnya loss power itu hilang pada saat di matic. Ternyata ini menjadi manual yang hilang. Mesinnya kemarin saya udah nyoba, udah faktual banget. Dan Toyota balik lagi, reliability masih nomor 1. Gila. Kita lihat sebelum ke samping, kita lihat velgnya aja dulu. Untuk mobil-mobil baru kan, mobil baru itu menggunakan velg yang gede-gede. Saya juga nggak tahu kenapa. Semakin baru itu semakinnya gede-gede, lama-lama ini habis kan. Jadi si fender ini tercipta konturnya gara-gara menggunakan velg yang besar. Bisa dilihat ini 16 inci, bannya 205. Gila, ini lebar banget sih. Kalau buat dices boleh nggak ya? 16 juga soalnya, nggak jadinya. Tapi menggunakan ban Dunlop dan saya tidak mempunyai pengalaman bagus dengan ini. Tapi banyak teman saya yang bilang kalau Dunlop sekarang kualitasnya menurun. Untuk spionnya yang Grand Innova pakai tutup ini ya, tutup
tenaga tangan. Kalau ini udah elektrik dan aksennya di sini ada lebih lebar lagi si kacanya. Sorry, lebih tipis, sorry. Dan lebih terpendam bagian setnya. Jadi konturnya itu kalau Grand Innova dia ini menonjol. Nah, ini kalau konturnya Grand Innova itu menonjol, sedangkan ini lebih terpendam ke dalam. Masih ada aksen chrome. Chrome. Mana chrome-nya lagi? Oh, di depan chrome. Di sini aksen ini bukan chrome-chromean sih, tapi ya kayak chrome-chromean. Tapi ya gimana gitu loh ya. Kok jadi gimana gitu. Ini untungnya nggak ada aksen chrome. Karena saya nggak suka aksen chrome di situ. Nah, ini aksen apa ya, silver finish ya, tapi lebih ke chrome sih ini. Dan nggak ada side skirt. Untuk mobil harga 500 juta, ya udahlah, nggak apa-apa. Worth to mention, kacanya seperti kata Fajar, mobil tua itu visibilitasnya tinggi. Semakin tambah modern mobil, visibilitasnya makin kecil. Padahal ini mobil gede tuh, mobil gede, kacanya makin kecil. Ini udah dapat dari pabrik. Apa sih namanya? Talang air. Talang airnya udah dapet. Spionnya juga udah makin lancip-lancip, mengikuti modern. Tapi overall ini looking good banget sih, karena perubahan desainnya semakin tahun, semakin perkembangan zaman itu berbeda. Tidak seperti yang lama ya kok. Tapi Innova itu terkenal nggak berubah-berubah. Dan kita bakal melihat belakangnya Innova Reborn. Come on. Kita bisa ngelihat ya wipernya ada chrome lagi. Chrome. Ini black chrome. Tapi di sini udah ada buat karet. Ini bukan karet sih, pelindung untuk orang masukin ke bagasi kayak koper segala macam. Perubahannya sangat-sangat totalitas banget sih. Kayak misalnya ini ada yang detail kecilnya ya. Ada lampu belakang sini, ini biasanya merah kalau di Grand Innova, sekarang jadi bening. Keren. Sama ini spoilernya makin tajam-tajam, terus ada shark fin. Shark fin. Grand Innova nggak ada antenanya yang V. Ini mobil 500 juta ada antenanya. Bro, come on bro. Untuk menunjukkan, tadi saya juga lupa ngomong, dari 2500 ke 2400 cc, pengurangan 100 cc, tapi lebih efisien. Itulah mengapa Innova menjadi 2400 cc. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya 2500 cc itu lebih kencang. Enggak juga. Mobil ada tingkat efisiensinya. Jadi belum tentu cc semakin besar, semakin bagus. Kita ngeliat nih. Berat ya? Apalagi, tutupnya itu beda bunyinya. Bisa denger ya? Gila. Bunyinya itu sekarang semakin mature, semakin kedap. Kalau di belakang ada tray-nya. Nah, ini kalau misalnya bawa barang, bisa ditaruh di sini ya. Biar enggak goyang-goyang atau enggak kebanting-banting. Terus, sama dengan Innova yang sebelumnya, di sini ada lampu. Tapi di belakang sini third row nggak ada lampu. Kalau Grand Innova ada. Masih ya third seater. Kalau Innova 5 seater ajaib sih sebenarnya. Di sini udah ada pelindung. Di sini plastiknya memang hampur. Sekarang, dikasih kulit-kulitan. Ya ada sih Grand Innova. Cuman kulitnya di sini semakin empuk. Ban serep. Ini apa? Ada. Jadi ini adalah headrest untuk bagian belakangnya ya. Saya baru tahu banget aja, sumpah baru tahu banget. Dan masih ada seat belt bagian row ketiga. Seat belt Isofix. Gila. Ini untuk dimension ini worth to mention banget ini, sumpah. Jadi ini pengaitnya ini berbentuk bukan velcro lagi. Kalau Grand Innova velcro.
saya udah inget apal banget karena udah bawa Grand Innova setahun di Bandung, dan ini bisa dilepas lewat sini seperti halnya Grand Innova, cuman di sini ada karetnya, worth to mention ini, serius. Ini ada karetnya, dan kayak gini doang nih. Di Grand Innova saya benci banget kalau velcro. Kenapa? Suka bunyi rodok-rodok pada saat ngebut. Ini penggantian velcro dengan plastik itu best way sih. Mau ke depan atau tengah, Evan? Tengah sih. Ya, boleh. Yuk, pindah tengah yuk. Yes. Nah, bagian second row-nya ya, kita ngebahas second row-nya. Ini perubahannya sangat-sangat totalitas banget. Bagian atasnya yang layar diganti sama lampu ini, lampu kabin. Ini ada aksen birunya. Wih, sama silver mid ya ini ya. Terus benar-benar lampunya saya bilang hambur. Kenapa? 1, 2, 3 untuk bagian tengah. Gila nggak? Tapi bagian belakangnya, loh, mana? Ini kenapa saya bilang kok aneh? Ada yang aneh dengan ini. AC-nya, ini kalau misalnya anak kecil sering main suka lecek ya, apa ya bahasa Indonesianya, kayak longgar. Dan bagian tengahnya ini saya perlu mention banget ini karena keren, integrated sama bagian depan. Jadi ada buat pengatur AC bagian belakang di depan yang integrated di sini, dan ini lampu buat ngatur kecerahannya. Bagus sih. Jadi di dalam terkesan nyaman. Tapi layar yang di atas itu, biasanya di atas ya, sekarang pindahnya kemana? Ini jelek banget sih. Bentar ya Pak. Nih. Apa ini? Jelek ini. Di tengah orang suruh nunduk terus, ini jelek ini. Yang punyanya aja terganggu. Ini yang punyanya cewek ya, makanya ada barang-barang cewek kayak sandal bla bla bla. Nah, party dulu. Untuk bagian tengah masih ada ini, tapi keren-kerenannya di sini nih. Oh, cup holdernya makin keren bro. Jadi bisa naruh yang variabel ya, soalnya ini ada pairnya. Jadi bisa ngangkap ya kayak kopi skop yang versi kecil, versi gede. Ini keren sih. Dan hamburnya lagi di sini bro. Saya nggak tahu ini buat apa bro. Makan di mobil. Iya, mobilnya itu kalau empuk nggak apa-apa. Ini mobilnya agak keras cuy. Ini buat makan apa, kayak kabin pesawat gitu. Coba. Jadi untuk menurunkannya dan menaikkannya pakai ini. Nah, kalau misalnya kita lepaskan longgar tuh. Kita naikin lagi, agak ditekan. Evan. Wis rusak. Pokoknya gini ya. Wis rusak. Mbak. Emang aku nggak niat tekan apa ya apa sih? Mbak rusak mbak. Nah, ini bagian lighter socketnya ya di bawah banget. Kenapa nggak dibuat di atas dikit gitu ya? Saya nggak tahu sih. Nah, ini bagiannya, masalahnya nariknya itu gini dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya di karpet ketutupan dan susah gitu loh, kabel bisa patah di sini. Ini udah cukup keren-kerenannya. Kita lanjut bagian depan. Yuk. Untuk interiornya sendiri ini sekali lagi perubahan yang total. Aksennya diperhalus, nggak jadi kotak-kotak. Ya memang kotak-kotak sih, tapi dengan cara yang halus. Misalnya kayak wood panel di sini Grand Innova itu kecil kan. Ini ayuan palsu dibuat menjadi lebih gede. Kalau menegaskan tipe V, ini tipe V, tipe mahal. Ini AC-AC-annya menjadi hambur banget ya, tapi penempatannya terpisah biar bisa dingin dari kiri kanan. Terus cup holder di sini. Oh, oke, dari sini ya. Weh, soft opening ya. Oke, pecetnya dari samping. Nah,
digituin baru bisa. Nggak bisa kan? Kalau mau cara halus agak ditekan ke bawah. Dan ini bagian ini tajam loh. Menurut saya ini tajam, nggak proper buat dipegang. Terus kalau misalnya mau bisa lihat ya, di bagian pintu situ aksennya sudah berubah total, megangnya bukan dari bawah tapi belakang, samping. Dan penambahan bludu yang coklat barusan. Terus bentuknya ini saya pikir ini udah keyless. Key eksis. Oke. Ini bagian interior. Jam di sini, terus MID segala macam, info-info penting di tengah. Interior sini, ini ada kasetnya, masih ada kasetnya, dipertahankan kasetnya. Nah, ini yang saya nggak suka adalah tombol gimmick seperti ini. Ini adalah tombol gimmick yang kayak punyanya Jazz ya. Jadi kalau misalnya ketekan tidak sengaja, itu bakal pindah sendiri. Masukin kunci ya, ini bukan keyless. Untuk 500 juta bukan keyless itu, aduh, mubazir sih. Nah, dikasih logo Innova. Sekali lagi, biar tahu ini Innova, ini Toyota Innova gitu ceritanya. Ini kas-kas mobil diesel ya, kerotok-kerotok segala macam. Nah, jadi logo Innovanya keluar 2 kali. Ini apa-apaan? Sama desain speedometernya itu dipertegas, menjadikan modern. Speedometernya menjadi 200, kelihatannya bling-bling banget ya. Jadi orang itu kayak ngempet banget. Dan kalau nggak salah kemarin saya nyetir 80, ini jadi 90. Jadi markingnya itu agak gede. Balik lagi ke cup holder. Terus ini MID, harus pintunya tutup dulu. Terus bagian spion di sini. Spion itu menjadi ini ya. Nah, bundar. Kalau misalnya Innova itu di sini. Jadi sensor parkir dipindah dari tengah ke sini sama ini untuk menandakan kalau ada alarmnya. Terus ini buat nutup. Innova bro, makin modern. Nutup coy, nutup. Buka lagi coy. Mahal. Kesannya mahal. Kesannya. Ini audionya menurut saya cukup bagus untuk kelas standar. Kurangnya hanya di bassnya doang. Kita sekarang ke impresi berkendara aja. Yuk. Yes. Ya. Itu apa? Hah? Kok ketap-ketip Apa? di sore? Oh, lampu LED. Jadi tombol yang kanan itu untuk selektif menu di MID seperti ini ya. Kayak misalnya range-nya 1 tangki berapa, terus kilometer per liternya berapa. Dan ini diesel memang irit, 13,4 km per liter untuk dalam kota. Untuk yang bensin itu boros sih menurut saya, 6 sampai 8 km per liter. Ayo driving experience aja yuk, daripada kaken cincong. Ini shiftingnya masih aja kayak Toyota pada umumnya, kayak model zigzag gitu ya, bukan yang modelnya Honda segala macam. Tapi kemarin itu saya udah coba untuk handling, untuk performanya, dan memang perubahan mesin menjadi 2400 cc itu adalah poin yang utamanya. Dengan pengubahan mesin 2KD ini dari 1KD ya, dari 1KD menjadi 2KD, itu menjadi sangat vital dalam perubahan mobil ini. Kenapa? Penambahan tenaganya itu loh bikin orang yang bawa mobil ini arogan. Mau contohnya ya, ini kan kameranya dipegang. Nah, saya pakai eco mode nih. Kalau eco mode RPM-nya semakin turun semakin 8. Tuh, aku ya iya. Iya. Untuk penggunaan pakai ini aja ya. Untuk penggunaan eco mode, power mode itu ada sih sebenarnya normal mode
dengan cara memencet hal itu 2 kali gitu loh ya. Itu dipencet 2 kali maksudnya oh ini ada apa eco, dipencet eco lagi dia jadi normal mode. Nah, pengubahan hal itu membuat mesinnya bergerak di RPM yang lebih tinggi. Kalau eco mode 1100 1200 untuk cruising. Tapi pengubahan gearnya sesuai dengan kemauan kita dan kebiasaan orang itu sendiri. Untuk power mode dia hampir 2000 rpm baru ganti. Ini eco ya, saya bunyinya masih kalem. Nah, saya pencet, saya jadiin power mode nih. Tadi kan rpm 1100 1200. Nah, sekarang bunyi mesinnya udah lebih tinggi dan respon gasnya semakin sensitif ya. Ini tenaga itulah yang dicari orang-orang dalam Innova Reborn. Dan power mode sendiri kalau misalnya saya bilang ada engine brake-nya ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini nah seperti ini. Jadi dia ditahan di atas 1500 rpm dan sensitivitas gasnya lebih tinggi. Untuk respon gasnya sendiri, ini adalah mobil yang kita bisa rasakan pedal feel-nya ya. Dalam artian kita nggak perlu ngegas yang terlalu kecil, terlalu besar. Kalau misalnya Grand Innova itu mempunyai sensitivitas yang sangat jelek. Kenapa? Karakter Toyota ini termasuk Yaris yang lama Pak Po ya. Karakter Toyota yang lama digas sedikit langsung narik. Tapi pada saat digas banyak rasanya sama aja. Itu jeleknya Toyota pada zaman dulu. Tapi sekarang Toyota mengubah pedal feel-nya itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan. Misalnya cruising, saya mau 1000 bisa, saya mau 1100 bisa. Itu adalah kelebihannya. Tenaganya diesel, spoolingnya yang saya pernah mention di Pajero Sport, spoolingnya di RPM bawah, mau bawah berapapun itu dia spooling karena karakternya beda. Kalau misalnya bensin itu ada RPM tertentu, makanya ada istilah turbo lag. Kalau diesel di RPM bawah itu sudah bisa spooling. Maka dari itu tenaganya Innova yang ini enak dibandingkan dengan Innova yang lama ya. Jangan ngomong, ada Innova, Grand Innova. Ini velgnya 16 inci yang baru tutun, hitam silver ya, silver karena finishnya. Nah, ini saya coba handling ya. Nah, jadi karakternya Innova yang Grand berbeda sekali dengan ini karena suspensinya sendiri. Kalau Grand Innova dia empuk di bagian vertikal, tapi untuk horizontalnya dia limbungnya saya ngomong ya berasa banget. Jadi untuk belok memakai Grand Innova rasanya nggak enak dan rasanya mematikan. Tapi kalau mobil ini horizontalnya diperbaiki dan vertikalnya diperkeras. Jadi dia mengutamakan performa on road used car. Jadi bukan di luar kotaan lebih enaknya. Saya lebih prefer memakai Grand Innova untuk luar kota. Sedangkan ini di dalam kota mantap memang. Jadi jangan tanya ya, orang-orang kalau misalnya pakai Innova Reborn ngebut, ya udah gara-gara orangnya mobilnya memang enak gitu loh. Mobilnya memang enak, makanya dibuat ngebut. Innova lagi. Memang Innova itu status sosialnya gila. Status sosialnya orang pakai Innova itu kayak membuat pamor tinggi. Dan sekarang transmisinya bukan 4 percepatan lagi ya untuk Matic-nya. Sekarang 6 percepatan. Kita bisa tahu dari mana? Dari pada saat kita memindahkan dari D ke S, kita bisa coba tambahin sampai 6 maksimal, plusnya 6.
Grand Innova harganya 330 pada saya dapatnya ya. Sekarang Innova yang ini harganya 400 penambahan 100 sekian juta kan, 460 sampai 480. Saya nggak tahu OTR Jakarta berapa, kisaran segitu juga. Harganya naik drastis dari Kijang Innova alias Grand Innova yang kita bilang sekarang Innova Reborn itu melonjak drastis. Untuk harga secondnya saya ngomong worth it to buy. Worth it to buy, segmen baru nih. Enggak sih, udah lama sih. Worth it to buy. Harga secondnya ini berkisaran dari 350 sampai 400 ya. Harga jualnya memang tinggi, masih tinggi. Tapi saya bilang ini mobil yang cukup worth it. Kenapa cukup worth it? Karena saya nggak bisa ngomong ini ya opini orang lain. Ini saya mengatakan dengan opini pribadi masing-masing. Jadi Innova Pass, Innova Reborn. Ya, dua kali itu. Jadi keep driving safe ala KFC dan goodbye.